Halo semuanya, pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan membahas mengenai materi akomodasi konflik. Jadi, tunggu apa lagi? Ayo siapkan buku kalian and let's study with us. Anggota kelompok yang pertama ada Nayaka Rasendria Alfa nomor absen 24, yang kedua ada Wilujeng Tria Rahayu nomor absen 35, dan yang terakhir ada Zakia Eka Anastasia Zenia Lutfiah nomor absen 36. Akomodasi konflik merupakan proses sosial dalam masyarakat untuk menyelesaikan konflik dan kekerasan. Proses akomodasi tersebut dapat mendorong terwujudnya integrasi dalam masyarakat. Yang pertama ada mediasi. Mediasi diartikan sebagai upaya penyelesaian konflik oleh pihak ketiga, tetapi tidak diberikan keputusan yang mengikat. Fungsi pihak ketiga di sini tidak memiliki kewenangan dalam memberikan penyelesaian. Mereka hanya berperan sebagai penengah atau penasihat saja. Contoh dari mediasi adalah kasus yang terjadi di tahun 2021 mengenai perselisihan umat Islam dan umat Kristen yang terjadi di Poso. Dalam konflik ini, yang menjadi pihak penengah adalah Bapak Susilo Bambang Yudhoyono dan Bapak Jusuf Kalla. B. Arbitrase. Arbitrase adalah metode penyelesaian konflik bersifat formal yang dilakukan dengan melibatkan pihak ketiga, yaitu lembaga arbitrase dalam memutuskan pertentangan yang terjadi. Contoh dari arbitrase adalah penyelesaian konflik yang terjadi pada Indonesia dan Malaysia dalam masalah perebutan kedaulatan mengenai wilayah Kepulauan Spratly. Di sini, Indonesia dan Malaysia itu meminta bantu kepada lembaga arbitrase nasional, lembaga arbitrase internasional yang berada di Belanda setelah tidak menemukan solusi mengenai permasalahan tersebut. Lalu C, ada konsiliasi. Konsiliasi ini adalah bentuk akomodasi di mana terdapat usaha untuk mempertemukan keinginan-keinginan yang berasal dari pihak-pihak yang terkait di dalam perselisihan dengan tujuan untuk mencapai sebuah persetujuan yang telah disetujui bersama. Contoh dari konsiliasi ini adalah penyelesaian konflik Thailand dan Prancis dengan cara membentuk komite konsiliasi. Lalu apa sih perbedaan antara mediasi, arbitrase, dan konsiliasi? Jadi, yang pertama, dalam mediasi ini mediator bertugas sebagai penengah, tidak memberikan putusan maupun pendapat. Sedangkan dalam arbitrase, arbiter ini bertugas memberikan putusan atas konflik yang terjadi. Di konsiliasi, konsiliator bisa memberikan pendapat dalam penyelesaian masalah. Yang kedua, hasil mediasi ini bersifat win-win solution, sedangkan di arbitrase hasilnya bersifat win-loss judgment. Di konsiliasi hasilnya sama dengan mediasi, yaitu win-win solution. Yang ketiga, saran mediator dalam mediasi bersifat tidak mengikat. Di dalam arbitrase, putusan arbiter bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap untuk mengikat para pihak. Sedangkan di konsiliasi, pendapat konsiliator tidak bersifat mengikat para pihak untuk dijalankan. Lalu yang coercion atau yang keempat, merupakan bentuk dari akomodasi yang mana prosesnya dilakukan karena adanya unsur pemaksaan. Contoh dari coercion sendiri adalah interaksi sosial yang terjadi berdasarkan pada penguasaan majikan kepada budak-budaknya. Di negara-negara yang totaliter, bentuk akomodasi ini juga dilakukan ketika terdapat sekelompok minoritas yang berada di dalam lingkungan masyarakat yang mayoritas. Namun meskipun begitu, tidak berarti jika akomodasi coercion akan mencapai hasil-hasil yang tidak baik bagi masyarakat. Lalu yang kelima, negosiasi. Negosiasi merupakan proses komunikasi terstruktur ketika dua pihak atau lebih mencoba menyelesaikan perbedaan pandangan dengan mencapai penyelesaian yang diterima semua pihak. Contoh dari negosiasi adalah negosiasi yang dilakukan saat seorang pembeli menawar harga kepada seorang penjual. Lalu selanjutnya ada kompromi. Kompromi merupakan bentuk akomodasi yang mana pihak-pihak yang berkaitan di dalamnya akan saling berusaha untuk mengurangi tuntutan yang mana demi tercapainya penyelesaian untuk konflik dan perselisihan yang ada. Contoh dari kompromi sendiri adalah terdapat pasangan muda yang hendak menikah dan mereka berdua melakukan kompromi untuk membicarakan mengenai akan tinggal di mana dan bagaimana untuk selanjutnya setelah kehidupan setelah menikah.
G. Rekonsiliasi. Rekonsiliasi merupakan usaha menyelesaikan konflik sekaligus memperbaharui hubungan ke arah perdamaian dan lebih harmonis. Meskipun telah diupayakan perdamaian di konsiliasi, hubungan sosial antar kedua kelompok pada umumnya masih renggang. Kerenggangan tersebut kemudian difokuskan pada rekonsiliasi ini. Contoh dari rekonsiliasi adalah konflik di Papua yang dilakukan dengan pendekatan kearifan lokal dan membangun trust building dengan ketua-ketua adat. Selanjutnya ada konversi. Konversi merupakan bentuk akomodasi yang mana salah satu pihak menyadari jika pihaknya adalah pihak yang salah dan pihak lain adalah pihak yang benar ketika konflik tersebut terjadi. Contohnya adalah seorang kakak yang mengalah kepada adiknya pada saat ibu membelikan sebuah mainan. Adjudikasi atau adjudication merupakan salah satu bentuk-bentuk akomodasi yang mana menyelesaikan konflik permasalahan yang ada melalui lembaga pengadilan ataupun diselesaikan di pengadilan. Contoh dari adjudikasi adalah terjadi persengketaan tanah antara Pak Ali dan Pak Iwan. Mereka memasalahkan mengenai batas-batas dari tanah yang dimilikinya tersebut. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, mereka memilih cara pengadilan untuk menyelesaikan konflik yang ada. C. Toleransi. Toleransi merupakan bentuk akomodasi yang mana sering dilakukan namun dengan tidak adanya persetujuan formal. Contoh dari toleransi adalah sikap kita yang ada dalam lingkungan masyarakat, yang di lingkungan tersebut terdapat banyak masyarakat yang menganut kepercayaan yang berbeda-beda. Namun, kita tetap menghormati setiap keyakinan yang dianut oleh masing-masing pihak dan tidak memaksakan kehendak masing-masing. Lalu, K. Ada segresi. Segresi merupakan bentuk akomodasi yang mana dilakukan oleh kedua belah pihak, yang mana dilakukan agar dapat saling menghindari konflik yang terjadi. Contoh dari segresi adalah akomodasi yang sering dilakukan oleh pihak kepolisian yang mana saat terjadi dua kubu yang saling bertentangan satu sama lainnya. Bentuk akomodasi ini juga dapat ditemukan pada konflik yang terjadi pada kaum kulit putih dan kaum kulit hitam saat masa politik apartheid. L. Stalemate. Stalemate atau jalan buntu merupakan kondisi yang ditandai adanya kekuatan yang setara antara kedua belah pihak yang sedang mengalami konflik, sehingga permasalahan yang terjadi akhirnya terhenti pada suatu kondisi tertentu. Stalemate dilakukan jika memang kedua belah pihak tidak memiliki harapan untuk bisa menyelesaikan masalah, sehingga tidak dapat maju maupun mundur. Mereka sadar jika konflik yang terjadi diteruskan, maka tidak akan ada yang mendapatkan kemenangan. Malah, kedua belah pihak akan sama-sama mengalami kekalahan. Contoh dari stalemate ini adalah berhentinya perang nuklir setelah Perang Dunia II antara Amerika Serikat dan Uni Soviet, ataupun persaingan yang terjadi antara Blok Timur dan Blok Barat saat Perang Dingin yang kemudian berakhir begitu saja dengan tidak adanya pihak yang menang maupun kalah. Lalu M. Subjugasi merupakan bentuk dari akomodasi yang mana dilakukan dengan cara meminta pihak yang lebih lemah agar dapat menuruti dan menaati aturan-aturan yang dibuat oleh pihak yang lebih kuat. Dibandingkan dengan bentuk-bentuk akomodasi lainnya, bentuk akomodasi yang satu ini memang akan memberikan hasil yang tidak memuaskan salah satu pihak yang berkaitan dengan konflik yang berlangsung. Contoh dari subjugasi ini misalnya saja, para buruh yang sedang melakukan demonstran karena tuntutannya tidak dipenuhi oleh pihak pemerintah. N. Eliminasi. Eliminasi adalah bentuk akomodasi yang mana dilakukan dengan cara mundurnya salah satu pihak dari konflik yang sedang terjadi. Contoh dari bentuk akomodasi ini dapat dilihat pada final Piala Liga Super Indonesia tahun 2009 oleh Sriwijaya FC dan Persipura. Pada saat itu, Persipura melakukan walkout, padahal pertandingan baru dimulai 1,5 babak. Walkout ini terjadi dikarenakan pemain Persipura berpendapat jika wasit dalam pertandingan tidak sportif. O. Rasionalisasi merupakan bentuk akomodasi yang mana lebih menggunakan rasionalisasi.
Biasanya dalam hal ini akan melibatkan alasan ataupun penyebab yang masuk akal mengenai konflik yang sedang terjadi, bukan kepada tindakan-tindakan yang bersifat menghakimi kesalahan serta kekurangan dari pihak lainnya. P. Majority Rule atau keputusan berdasar mayoritas merupakan bentuk dari akomodasi yang mana dilakukan melalui jalur voting, sehingga pilihan dengan suara terbanyaklah yang nantinya dapat memenangkan konflik yang sedang terjadi. Sedangkan pihak yang memiliki suara terkecil tentunya harus mematuhi hasil voting yang sudah dilakukan. Contoh dari bentuk akomodasi ini adalah pemilu yang dilakukan untuk memilih kepala daerah di suatu wilayah. Minority consent merupakan bentuk dari penyelesaian konflik yang mana dikarenakan kaum minoritas tidak merasa kalah dan mereka dapat menjalankan kehidupan bersama dan berdampingan dengan kelompok yang mayoritas. Gencatan senjata merupakan bentuk dari penangguhan terhadap musuh yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu dikarenakan ada kemungkinan untuk mendapat jalan keluar yang terbaik dalam menyelesaikan konflik yang sedang terjadi. Contoh dari bentuk gencatan senjata dapat dilihat dari konflik ataupun perang yang terjadi antar negara. Semisalnya saja konflik yang terjadi antara Palestina dengan Israel. Akulturasi merupakan proses penerimaan unsur budaya-budaya lain yang masuk ke dalam kebudayaan diri sendiri namun tidak menghilangkan kepribadian yang asli. Contoh dari bentuk akulturasi adalah terdapat beberapa bangunan masjid di Indonesia yang memiliki bentuk menyerupai Hindu-Buddha. Dikarenakan bangsa Indonesia dulunya memang pernah menjadi negara dengan mayoritas penduduk memeluk agama Hindu dan Buddha. Asimilasi. Bentuk akomodasi ini berbeda dari akulturasi yang merupakan peleburan dari dua unsur budaya atau lebih ke dalam satu kebudayaan bersama. Di dalam proses asimilasi ini memang lebih menunjukkan jika terjadi hilangnya perbedaan satu sama lain. Amalgasi merupakan peleburan dari dua kelompok budaya bahkan lebih ke dalam sebuah kelompok budaya yang baru. Pihak-pihak lain yang melihat fenomena ini melakukan persetujuan untuk mendamaikan kedua pihak agar tidak saling menyalahkan dan berusaha untuk mengurangi tuntutan yang telah diajukan oleh kedua belah pihak. Nah, itu tadi beberapa bentuk akomodasi konflik yang terjadi di ruang lingkup sosial masyarakat yang bisa menambah wawasan teman-teman semuanya. Keep healthy dan sampai jumpa di konten video lainnya. Terima kasih.